Matius pasal 25. Matius pasal 25 ini, saudara, Yesus mengajarkannya kepada murid-muridnya khusus, bukan kepada semua orang pada saat itu. Di Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirinya dengan dia. Jadi ini hanya dengan muridnya. Jadi pengajaran ini disampaikannya kepada murid-muridnya sendiri. Ada 12 muridnya, saudara. Kita akan mulai dari ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Nah, ini adalah perumpamaannya. 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, ini bagi 2, saudara. Ada 10 gadis ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Nggak ada minyaknya. Oke. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, kalau di zaman dulu itu ada lampu-lampu itu yang ada tempat minyaknya, itu lampu pelita. Nah, jadi itulah dia, bukan pakai listrik itu. Kalau sekarang bisa pakai listrik, ya. Enggak, dulu zaman dulu ini, ya 2000 tahun yang lalu ini. Jadi mereka pakai, kalau sekarang itu ada lampu lantera, itulah contohnya. Jadi yang 5 itu membawa minyaknya, tetapi yang lain tidak. Ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi ini adalah satu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya jangan jadi gadis yang bodoh, jadilah gadis yang bijaksana. Karena apa yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bodoh itu, mereka tidak siap sedia. Mereka mengabaikan. Sama seperti kita sekarang ini, telah disampaikan firman Tuhan, kita mengabaikannya. Oh, nanti ajalah itu. Nanti kalau aku sudah tua, barulah aku melakukan itu. Firman Tuhan itu. Memang kita mungkin sama-sama sudah menjadi pengikut Yesus. Karena ini sama murid Yesus dikatakan nih. Sama-sama sudah menjadi pengikut Yesus. Tetapi kita mengabaikannya. Minyak ini sebenarnya adalah sesuatu yang membuat pelita itu bisa menyala. Artinya kalau
pelita kita tetap menyala, artinya kita hidup di dalam terang. Bukan di dalam gelap. Kita telah membaca tadi mereka tidur karena menunggu terlalu lama, datanglah mempelai laki-laki itu. Artinya sebenarnya mempelai laki-laki itu adalah Tuhan. Ya, kita bisa sampaikan bahwa yang mereka mau songsong itu Tuhan mau datang. Ya kan? Inilah artinya perumpamaan ini Tuhan mau datang. Ya kan? Ada 10 muridnya. Contoh ya, 10 gadis ini 10 muridnya. Ya. Yang 5 orang bijaksana, yang 5 orang bodoh. Nah, jadi bukan mereka tidak punya uang, ada uangnya. Tapi tidak ada minyaknya, mereka tidak membeli minyak. Artinya begini, mereka sudah mendengar firman itu, tapi tidak melakukannya. Untuk apa melakukan firman? Untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menyongsong datangnya Tuhan. Tetapi gadis-gadis yang bodoh ini mengabaikan. Dia sudah mengikut Yesus, tetapi dia tidak melakukan firman itu. Sama, mereka ini sama sebenarnya. Mereka sudah mendengar sama, mereka mendengar firman Tuhan itu. Yang 5 tadi itu melakukan firman. Itulah minyaknya. Dia siap-siap, dia bersiap-siap. Jangan-jangan dia datang waktu malam. Sementara yang 5 lagi dia tidak siap-siap. Ya, mereka itu tidak bersiap-siap. Ada pelitanya, tetapi minyak yang di dalam itu tidak cukup. Mereka tidak membawa buli-bulinya. Oke? Mereka mengabaikan. Artinya ini sebenarnya mengabaikan. Nanti sajalah. Kan gampang itu. Kalau Alkitab itu kan bisa dibeli. Dia tidak mau baca Alkitab. Dia tidak belajar dengan baik. Ya, dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Dia mau hidup di dalam kegelapan. Kita lihat tadi sini bahwa mereka tertidur. Karena lama datang itu kan diharap-harap Tuhan itu tidak datang. Mereka tertidur. Ayat 6 dikatakan, waktu tengah malam. Gelap ya. Ini gelap. Mempelai datang. Ada orang dengar suara berseru. Mempelai datang. Songsonglah dia. Jadi ketika datang Tuhan, baru gadis-gadis yang bodoh tadi ini tersadar. Mau datang Tuhan. Barulah dia mau menyalakan pelitanya itu. Tapi minyaknya sudah kurang. Artinya saat-saat terakhir dia mau bertobat. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Berilah. Tolonglah. Gadis-gadis yang bijaksana ini berkata, tidak. Nanti tidak cukup. Nah, jadi artinya yang sudah dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana ini hanya cukup untuk dirinya itu. Jadi yang kita harapkan istri kita atau suami kita yang mempersiapkan itu kepada kita. Kita sendiri saudara. Atau saudara kita, dialah yang mempersiapkan itu. Tidak. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Kenapa? Kalau pada akhirnya Yesus datang, Tuhan kita datang untuk menjemput kita, kita sudah siap. Masing-masing kita sudah siap. Karena yang kita bawa itu hanya cukup untuk kita. Tidak cukup kalau kita bagi 2. Atau bagi berapa. Jadi masing-masing mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Itu maksudnya ini sudah. Inilah maksudnya ini. Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Artinya terlambat, sudah.
Jadi inilah peringatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, saudara. Jangan menyesal terakhirnya. Sama ya seperti apa yang terjadi kepada Yudas Iskariot. Dia sudah bersama Yesus 3,5 tahun dan belajar bersama. Dan dia sudah mendengar ini, saudara. Tetapi dia tidak ngeh. Dia tidak merasa harus melakukan, nanti aja lah. Dia lebih mementingkan hidup di dalam daging. Dia tidak memiliki kasih akan Bapa. Ya, seperti yang telah kita baca tadi, bagi orang yang mengasihi dunia, di dalam dirinya tidak ada kasih akan Bapa. Nah, sama seperti Yudas Iskariot ini. Dia lebih mengasihi uang daripada mengasihi gurunya sendiri. Dia jual gurunya. Dia sering mencuri uang perbendaharaan mereka. Itu yang dilakukannya. Dia lebih suka hidup di dalam kegelapan. Seperti gadis-gadis bodoh ini tadi, kan minyaknya sudah tidak ada. Berarti gelap. Hidupnya gelap. Dia mau tinggal di dalam kegelapan. Dia tidak mau tinggal di dalam terang. Ketika Yesus datang, ketika mempelai itu datang, mereka tidak siap. Baru mereka menyesal. Sama seperti Yudas Iskariot, ketika ia menyesal, dia buang semua uang itu. Tetapi sudah terlambat. Pintu pengampunan sudah ditutup baginya. Dia mau berbuat baik, setelah itu nggak bisa. Jadi itu maksudnya perumpamaan ini, saudara, supaya jangan kita terlambat. Jangan kita tunggu dulu, tunggu aja, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak mempersiapkan hidup kita, hidup suci di hadapan Tuhan. Jangan nanti sudah datang itu Tuhan, tiba-tiba di sini dikatakan dia datang pada waktu malam. Kalau kita lagi tidur, Tuhan datang, gimana itu? Kita tidak siap. Pelita kita tidak hidup. Kita masih gelap, artinya hidup di dalam kegelapan. Terlambat, saudara. Jadi, Tuhan Yesus sudah mengajar kita ini supaya kita benar-benar hidup suci. Hidup layak di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan. Jangan bilang, aku masih muda. Nantilah. Nah, itu banyak terjadi, saudara. Masih muda dia, nanti kalau sudah seperti bapakku lah baru aku bertobat. Bahaya. Karena kedatangan Tuhan pribadi lepas pribadi ini beda-beda. Ada yang masih muda, langsung dia dipanggil. Langsung dipanggil, baru bertobat. Nggak bisa. Terlambat. Ya, terlambat. Jangan sampai terlambat lah. Kalau masih dia mungkin hanya sakit saja, masih ada kesempatan dia. Tapi kalau tiba-tiba, karena kedatangan Tuhan itu tiba-tiba bisa. Dengan melalui cara apa? Banyak sekali. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali. Bisa ada yang sekarang kita lihat bisa hilang sebentar lagi. Bisa itu. Jadi Yesus mengajarkan ini supaya murid-muridnya yang menganggap dirinya dia pengikut Yesus untuk bersiap-siap. Makanya di ayat 13 Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak ada yang tahu kita itu dipanggil Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin besok. Kita tidak tahu. Yang kita bilang, aku sehat-sehat saja. Ini banyak yang sehat-sehat tiba-tiba hilang. Itu, saudara. Jadi maksud Tuhan ini sebenarnya untuk mengingatkan murid-muridnya pada saat itu supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi walaupun Yudas Iskariot mendengar ini, dia tidak melakukannya. Maka dia menyesal pada hari kemudian. Yesus mengatakan di sini di ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bahaya.
3,5 tahun dia sudah bersama. Tetapi penyesalan daripada Yudas Iskariot tidak bisa lagi membuka pintu itu. Pintu pengampunan itu sudah tertutup. Itulah artinya perumpamaan ini, saudara. Kita akan teruskan Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, kita lihat ya, ini Tuhan mempercayakan kepada kita talenta. Ini maksudnya ya, ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Masing-masing di sini menurut kesanggupannya. Artinya Tuhan itu memberikan talenta kepada kita menurut kesanggupan kita. Contohnya, seorang anak Tuhan diberikan talenta untuk berkhotbah, untuk menyembuhkan orang, untuk pergi jauh. Nah, berarti dia mampu untuk itu. Yang satu hanya untuk merawat orang, untuk berbagi dengan orang lain, dia tidak bisa jauh-jauh, seperti itu. Jadi artinya menurut kesanggupan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita tanggung jawab, walaupun itu contohnya hanya nyanyi di gereja atau di mana saja, ya kita lakukan. Contohnya kita hanya mendukung, menjadi pendukung dalam pelayanan. Jadi masing-masing diberikan tanggung jawab ya saudara. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Karena Allah kita itu tahu kemampuan kita di mana. Kita sanggup di mananya. Jadi kalau kita hanya sanggup berkhotbah, berkhotbahlah. Kalau kita hanya sanggup untuk berdoa supaya orang sembuh, berdoalah. Itu saja. Jadi dia tidak tuntut harus sama dengan yang lain, saudara. Kalau saudara hanya bisa berkhotbah, berkhotbahlah. Jangan tuntut harus sama seperti orang lain yang bisa menyembuhkan. Seperti saudara kita itu hanya touch, sembuh semua orang. Jangan. Sama saja. Kenapa hasilnya nanti sama? Mari kita dengar ya. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Berhasil dia. Oke? Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Wah, sama ya, berhasil, tapi beda. Yang satu 5 talenta, hasilnya 5. Oke, kan itu menurut kemampuannya. Jadi Tuhan itu sudah tahu kemampuan kita. Kamu hanya sanggup ini, nah ini, kerjakan. Oke, yang satu lagi 2 talenta, kamu hanya sanggup ini, kerjakan ini. Dikasih, oke? Yang seterusnya ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya dia tidak melakukan apa-apa. Artinya Tuhan sudah memberikan kepadanya tanggung jawab, tetapi dia tidak lakukan. Sebenarnya 1 talenta itu artinya sebenarnya yang ringan ini, paling ringan. Contohnya mungkin dia hanya menjadi pendukung saja, ya, melakukan apa yang sebenarnya gampang dilakukan, tetapi dia tidak lakukan. Dia tanam itu, uang itu, ke dalam lubang di tanah. Oke? Ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, artinya Tuhan bahagia kalau kita melakukan tanggung jawab itu. Ini kepada yang 5 talenta. Oke?
apa yang terjadi kepada orang yang menerima 2 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka tuannya itu berkata kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kita bisa lihat, saudara, apa yang didapatkan oleh yang 5 talenta tadi sama dengan apa yang didapatkan oleh yang 2 talenta. Sama perkataannya, kamu telah setia. Di yang 5 talenta tadi dikatakan, kamu sudah setia dalam perkara kecil. Begitu juga dengan yang 2 talenta. Jadi tidak beda, saudara. Yang penting kita mau melakukan. Tanggung jawab kita diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan nanti, aku ini harus jadi pendeta, baru aku nanti bisa. Tidak. Masing-masing kita itu akan menerima berkat yang sama, walaupun tingkat kesulitannya itu berbeda. Karena itu orang yang diberikan tanggung jawab yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, artinya Tuhan tahu kemampuannya. Kalau kita diberikan tanggung jawab dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah, artinya Tuhan tahu siapa kita. Yang diperlukan oleh Tuhan Yesus adalah menurut, melakukan perintahnya aja. Kemudian di akhirnya ketika menerima upah, kita sama upahnya dengan orang yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Lihat di sini dikatakan kepada yang 5 talenta, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Apa yang dikatakannya kepada yang hanya menerima 2 talenta? Sama. Dikatakan di sini, baik sekali perbuatanmu, sama. Kata-katanya pun sama. Jadi saudara, jangan merasa sedih kalau saudara hanya disuruh untuk berkhotbah, tetapi tidak menyembuhkan. Gak masalah. Karena itu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan iri sama dia. Dia bisa berkhotbah, dia bisa juga menyembuhkan. Hebat kali dia. Kenapa aku tidak? Aku sudah lama jadi orang Kristen, bahkan aku sudah sarjana teologi yang tinggi, doktoral apa ini. Jangan, saudara. Itu keinginan daging. Kalau kita iri kepada saudara kita, itu keinginan daging. Itu adalah kasih akan dunia. Nah, di situ kita bisa dinilai kita memiliki tanda-tanda tidak memiliki kasih akan Allah. Kalau kita ada iri hati, tadi kita sudah baca kan di dalam Galatia 5 ayat 19 bahwa keinginan daging itu ialah percabulan, hawa nafsu, dan ada seterusnya itu iri hati, kedengkian. Nah, jangan melakukan itu. Kita harus memiliki buah-buah yang baik. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus memiliki buah-buah yang baik. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu harus menghasilkan buah-buah yang baik. Yaitu kasih, sukacita, damai, ingin berdamai. Kalau kita sempat menuduh orang lain, kamu dari iblis, setan kamu bisa menyembuhkan. Kenapa? Aku ini sudah doktoral, profesor doktor teologi, tapi tidak seperti kamu. Kamu itu sesat. Bahaya. Jangan saudara ya. Bertobatlah ya. Yesus sudah memberikan tanggung jawab kepadamu hanya untuk berkhotbah saja lah. Karena apa? Upahnya sama. Upahnya sama, saudara. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, upah kita sama. Yang 5 talenta dan 2 talenta sama. Sama perkataannya persis. Baik sekali perbuatanmu,
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi sama. Kepada yang 5 talenta dikatakan seperti ini juga. Kepada yang 2 talenta dikatakan sama juga. Jadi saudara yang kekasih, mari kita melakukan tanggung jawab kita seperti yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Inilah yang terjadi kepada yang 5 talenta dan 2 talenta. Mereka melakukan perintah Tuhannya itu. Artinya ketika kita menjadi anak Tuhan, apa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita? Mungkin kita hanya bisa menggembalakan orang yang ada di rumah kita. Itu tanggung jawab kita. Sama dengan seorang hamba Tuhan yang menggembalakan 20.000 orang. Pada akhirnya Tuhan akan mengupah kita dengan upah yang sama. Jadi tidak maksudnya dia sudah ratusan ribu orang dia memimpin jemaat yang besar. Lebih hasilnya enggak. Sama. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Supaya murid-muridnya itu jangan saling iri. Ya, kita sudah dengar tadi bahwa ini disampaikan kepada murid-muridnya. Bukan kepada orang lain. Kepada murid-muridnya. Jadi orang-orang yang sudah menganggap dirinya adalah pengikut Yesus, mari kita meneladani dan melakukan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Jangan ada iri hati, kedengkian. Ya. Jadi sama hasilnya. Kita contohnya, kadang-kadang saya berpikir begitu juga. Itu Paul Yonggi Cho itu berapa puluh ribu, ratusan ribu orang dia bisa pimpin. Wah, gua ini apa? Sama, saudara. Hasilnya pada akhirnya sama. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kamu sudah melakukan tanggung jawab, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah. Itunya upahnya. Masuklah. Atau masuklah ke dalam sorga itu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, apa yang saudara dapat talentanya mungkin hanya nyanyi, tidak bisa berkhotbah tapi bisa memberikan pujian kepada Tuhan. Atau mungkin kerjamu mungkin menyapu lantai gereja atau yang manalah. Pokoknya berbuat yang kebenarlah atau menolong orang-orang. Atau ya itu bisa saja menolong orang di jalanan atau dimanapun. Sama saudara. Bukan harus saudara memiliki penggembalaan yang besar. Bisa juga kalau Tuhan tuh melihat kita, dia tahu kemampuan kita. Makanya dikatakan tadi, dia memberikan masing-masing kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita sanggup, Tuhan akan beri. Nah, artinya kepada yang 2 talenta ini, Tuhan mengatakan, apa dikatakan tadi? Kamu sudah memikul tanggung jawab dengan setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sama, persis sama. Apa yang disampaikan kepada yang 5 talenta dan yang 2 talenta. Jadi, saudara yang kekasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan itu dihargai oleh Tuhan. Dihargai dengan nilai yang sama. Karena itu kemampuan kita, saudara. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini bahaya kan? Kata-katanya dia sudah kayak gini. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini
terimalah kepunyaan Tuhan. Ini sudah terjadi sama Yudas Iskariot. Dia tidak mau hidup di dalam terang, dia mau hidup di dalam kegelapan. Makanya dia tanam talentanya itu. Sudah diberikan talenta kepada dia, sama seperti murid-murid yang lain. Dia tanam. Dia tidak mau melakukan firman. Perintah Tuhan dia tidak lakukan. Dia simpan saja, ditanamnya. Yudas Iskariot seperti itu, saudara. Dia mau hidup di dalam kegelapan. Itu dia. Ya. Dia tidak mau hidup di dalam terang. Kalau dia mau hidup di dalam terang, dia melakukan firman. Tetapi kalau walaupun dia mendengar firman Tuhan itu, tetapi dia tidak melakukan, dia hidup di dalam kegelapan. Karena firman itu adalah pelita, adalah terang. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan itu, kita hidup di dalam terang. Sehingga apa? Sehingga kegelapan tidak dapat menguasai kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu, dia tidak mau hidup di dalam terang, artinya dia tidak mau melakukan firman Tuhan, maka dia hidup di dalam kegelapan. Sehingga ketika kegelapan, iblis datang untuk merasuki dia, maka dia bisa dirasuki oleh iblis. Kita sudah pernah membaca itu, saudara, bahwa Yudas Iskariot menerima bisikan dari iblis. Sehingga ia menjual Yesus. Jadi orang yang bisa dirasuki iblis itu adalah tanda. Ya, kalau dia sudah menjadi pengikut Yesus, tetapi dia masih bisa dirasuki oleh iblis, itu artinya dia adalah pendengar firman, tetapi dia tidak melakukan firman itu. Sehingga ia bisa dirasuk oleh iblis. Artinya kegelapan dapat menguasainya. Seandainya dia tadi adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu, maka dia sudah hidup di dalam terang. Sehingga ketika iblis datang, kegelapan datang untuk mempengaruhi dia, dia tidak akan dapat dikuasai. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau ada iblis datang kepada kita orang yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan, iblis itu tidak bisa menguasai kita. Jadi hanya sedikitnya apanya itu. Sama-sama mendengar firman, yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana tadi. Yang sudah kita baca dari awal. Yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Sehingga orang yang melakukan itu hidup di dalam terang. Ketika iblis datang untuk menguasai dia, dia tidak dapat dikuasai. Inilah buktinya perkataan ini tadi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi puji Tuhan saudara, kalau saudara menjadi murid Yesus dan melakukan firman Tuhan, saudara sedang hidup di dalam terang. Jadi iblis tidak akan bisa merasukimu. Iblis takut kepadamu. Kenapa? Karena Yesus yang adalah terang itu hidup di dalammu. Amin. Itu saudara ya. Yesus hidup di dalammu. Makanya dikatakan, Yesus hidup dalamku. Nah, disitulah kita bisa mengatakan itu. Yesus hidup di dalam kita karena kita sudah melakukan firman itu. Firman itu telah bertumbuh di dalam hati nurani kita yang bersih tadi. Sehingga ketika iblis datang, dia tidak bisa menyenggol kita. Itu maksudnya. Jadi pengajaran Tuhan Yesus ini saudara adalah pengajaran yang memberikan kepada kita teladan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga kita hidup di dalam kesucian. Kita suci. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi suci. Jadi artinya, kalau kita berusaha secara pribadi saja, tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa menjadi suci. Karena kesucian itu bukan yang dari luar, bukan badan kita mandikan terus, kita suci, enggak, bukan. Kesucian itu sebenarnya
adalah apa yang di dalam hati kita. Yesus mengajarkan bahwa orang najis bukan ditentukan apa yang dia makan, tapi apa yang dia keluarkan dari mulutnya, yang berasal dari hati nuraninya. Kalau hati nuraninya berisikan firman Tuhan, berisikan hal-hal yang baik, buah-buah roh, maka itulah yang keluar dari mulutnya. Semuanya suci. Dia tidak najis. Tetapi kalau yang di dalam hatinya adalah pikiran jahat, dia akan mengeluarkan hal-hal yang najis. Jadi bukan yang dari luar, bukan yang dimakan. Karena yang dimakan itu akan keluar ke jambat, akan dibuang. Tetapi apa yang keluar dari pikiran yang jahat, itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara yang kekasih, itulah yang telah diajarkan Yesus, saudara, bahwa orang yang 1 talenta itu, yang tidak mau melakukan tanggung jawabnya, dia tidak mau melakukan firman Tuhan, ya, apa yang terjadi kepadanya, dia akan kena hukuman. Kita baca, saudara, dari ayat 25 tadi. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ya, artinya firman Tuhan sudah didengarnya, tetapi dia tidak melakukannya, dia menyembunyikannya di dalam tanah. Langsung karena dikembalikannya. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka tuannya, jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi Tuhan menagihnya, tapi dia tidak melakukan, ya. Maka apa yang terjadi? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi begini maksudnya, saudara. Kalau Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab apa yang kita buat, mari kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, maka talenta kita itu akan diambil. Sehingga kita tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi bagi orang yang melakukannya akan ditambah. Bagi orang yang tidak mempunyai akan diambil. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi tanggung jawab yang diberikan kepada kita, saudara, mungkin yang paling kecil pun, mari kita lakukan dengan setia. Dan Tuhan akan menambah-nambahkan itu kepada kita. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan ini sudah terjadi kepada Yudas Iskariot. Dia mati gantung diri. Artinya tidak ada lagi pintu pengampunan kepadanya, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ayat 31. Apabila anak manusia dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi pada akhirnya, saudara, yang menjadi pelaku firman Tuhan akan dipisahkan dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Jadi diumpamakan ini kambing dan domba. Kalau domba itu nggak punya tanduk. Nah, tapi kalau kambing punya tanduk. Sama seperti yang satu talenta tadi itu, dia punya tanduk, dia mau menanduk tuannya. Dia bilang tadi, dia kasar juga kan, karena ada tanduknya. Jadi kita harus jadi penurut firman Tuhan, bukan kita mau menanduk firman Tuhan itu. Ya.
Kita banyak alasan, kita memakai nanti banyak hal, alasan untuk tidak melakukan firman. Menurut teolog ini, menurut teolog itu, profesor doktor ini itu, untuk bisa membuat kita tidak melakukan firman. Jangan. Kita harus seperti domba, yaitu pelaku firman. Bukan seperti kambing. Kalau kambing itu cari-cari alasan lah dia. Oh, sedangkan itu bisa. Dia bisa, jangan tiru orang lain. Oh, dia itu sudah hebat. Dia buat ini pun bisa. Jangan. Itu jangan. Iya, dialah itu tanggung jawab masing-masing. Jangan lihat orang. Lihat dirimu dan Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepadamu. Apa tanggung jawabnya. Mungkin kecil. Terimalah itu. Dan lakukanlah itu. Itulah pengajaran Yesus. Kepada orang lain diberikan tanggung jawab yang besar. Ya, dia urusan dia itu. Makanya Yesus berkata kepada Petrus ketika hari terakhir, ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan kepada Yesus, apa yang terjadi kepada orang yang engkau kasih ini, kepada Rasul Yohanes. Dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, kalau aku mau dia hidup sampai selama-lamanya, itu bukan urusanmu. Yang penting kau ikutlah aku. Ikut aku, itu yang perlu. Kau jangan urus urusan yang lain, orang lain itu. Apa yang mau kukasih sama dia. Kamu sudah kukasih kepadamu, Petrus, untuk menggembalakan domba-dombaku. Bersyukurlah. Jangan kau urus dia. Jangan kau iri sama dia karena dia dekat. Nah, kan Yesus itu dekat sekali dengan Rasul Yohanes. Nah, jadi Yesus sudah mengatakan ini, saudara. Jadi kita jangan banyak alasan lah. Ini itu. Ya. Jangan kita pakai baru lahir orang tahun 200 setelah Yesus. 300. Oh, ada yang dia bilang beginilah, begitulah, beginilah. Sehingga kita menentang apa kata Yesus. Kalau Yesus mengatakan bertobatlah. Kita cari banyak ini. Oh, sedangkan yang ada di samping Yesus itu, kan dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menyesal saja. Dia masuk langsung ke dalam Firdaus. Ya, kan itu keputusan Tuhan. Yesus itu kan yang memutuskan. Dia Allah. Kenapa bisa kamu lihat itu? Kita tidak bisa menilai itu siapa orang itu. Walaupun menurut kerajaan Romawi dia itu orang jahat. Tetapi pada saat itu dia bertobat. Oke? Jangan bilang, iya aku sudah bertobat juga. Iya, tapi kamu masih hidup. Kamu masih hidup di dunia. Kenapa? Kamu masih memiliki tantangan-tantangan dalam hidup. Sehingga kamu harus menuruti perintah Tuhan. Sehingga kamu tidak hidup di dalam kegelapan dan tidak dikuasai iblis. Sedangkan orang yang di samping Tuhan Yesus itu adalah orang yang hari itu juga dia habis. Tidak akan menghadapi tantangan seperti kamu. Itu maksud Tuhan Yesus. Kalau yang di samping Tuhan Yesus itu, dia langsung dead. Artinya dia tidak bisa lagi dipengaruhi apapun. Ya kan? Karena dia sudah bersama Yesus di Firdaus. Kalau kita memberikan alasan itu karena kepintaran kita tadi, karena kita sudah profesor doktor teologi ini itu, kita bilang itu namanya kambing melawan Yesus. Ya. Itu jangan kita urus dia itu. Dia kan memang itulah kasih karunia Tuhan. Dan memang orang itu setelah itu dia tidak hidup lagi seperti kita. Seperti kita ini. Dia tidak punya tantangan. Dia tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Ketika Yesus sudah meterai itu, dia mati juga di situ. Dan dia sudah mendapat meterai. Dia mendapatkan hidup yang kekal. Karena dia sudah bertobat saat itu. Seandainya saudara pun begitu, Tuhan datang sekarang ini dan bertobat dan mati sementara itu, ya bisa. Karena iblis tidak bisa menguasaimu lagi karena sudah mati. Seperti itu. Jadi artinya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari kita menjadi penurut saja. Jangan kita seperti orang yang menerima 1 talenta tadi. Ya, jangan kita seperti kambing. Jadi ketika Yesus datang nanti, Tuhan kita datang nanti, dia akan memisahkan domba dari kambing. Oke? Dan dia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Oke? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Itu dia. Jadi bagi domba yang menjadi penurut, pelaku firman Tuhan di sebelah kanan. Kemudian yang satu lagi di sebelah kiri. Nah, apa yang selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus di sini? Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Oke. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi artinya kalau kita lakukan sesuatu kepada orang yang paling hina, kita memberi makan orang miskin, ya sesuai dengan gini ya, jangan nanti tidak ada uangmu, kau pinjam uang, kau kasih untuk orang miskin, bahaya kan. Tapi apa yang ada padamu, sesuai dengan kesanggupan. Ya, kita sudah baca dari atas tadi, sesuai kesanggupan kita. Ada orang yang pergi ke penjara, saudara, mengunjungi. Ada juga yang tidak. Ya, itu bisa. Saya sudah pernah lakukan itu, kan, tapi tidak terus-menerus. Ya, kan bisa. Artinya ada waktunya. Artinya, ya, kalau kita mampu melakukan, kita lakukan. Kita kunjungi orang dalam penjara. Kita kunjungi orang sakit. Kita. Jadi artinya sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, jangan nanti, "Oh ya, aku sudah lama tidak pergi ke sana, nanti aku berdosa." Ini tidak juga. Kan ada waktu, ada timingnya itu. Kapan kita memang memiliki waktu, kita memiliki kesempatan untuk melakukan itu, lakukan. Ya. Memberi makan orang yang cukup. Contohnya bisa beri makan satu orang miskin. Itu karena itu kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan. Jangan nanti aku aja belum makan. Ya, janganlah, kalau kamu belum makan juga jangan, ya. Tapi kalau kamu memang mau memberi, kamu memberi makan, puasa 1 hari boleh kau puasa 1 hari, kasihlah dia makan. Atau kau makan setengah, kasih dia itu. Jadi itu artinya kita sudah menjadi pelaku, kita adalah domba. Jangan kita banyak kali alasan, aku belum ada, tabunganku belum sekian-sekian. Nanti kalau tabunganku sudah banyak kali, barulah aku memberi kepada orang miskin. Ketika uang kita sudah banyak sekali di dalam bank itu hang. Apa yang terjadi? Hilang semua. Nggak ada kesempatan lagi, saudara. Artinya saat ini kalau kita masih punya, berilah sedekah. Karena itu adalah harta kita di sorga, saudara. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang memberi kepada salah seorang daripada yang hina ini, dia sudah memberikannya kepadaku. Itu langsung. Bukan seperti persembahan di gereja, saudara. Enggak. Ini langsung. Langsung kepada kita. Kepada yang kecil ini. Artinya ketika kita memberi sedekah kepada orang yang susah dan kita mampu melakukannya, itu sudah memberikan kepada Tuhan, kepada Yesus. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, kita di sebelah kanan, domba. Apa dikatakan
Raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini adalah perintah Yesus. Jangan saudara pikir saudara sudah hamba Tuhan besar, nggak perlu lagi kasih makan orang miskin. Janganlah. Kalau ada uangmu ya kasihlah, bagilah. Itu perintah Tuhan Yesus. Kita harus memperhatikan lingkungan kita. Kalau ada di samping rumahmu orang yang lapar, kasih dia beras itu. Itu namanya sudah memberi kepada Tuhan Yesus. Apa dikatakan, bagaimana dengan kambing? Oke, ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu adalah prinsip kerajaan Allah yang kita dengar dari Tuhan Yesus. Itulah sistemnya, saudara. Ketika kamu memperhatikan orang yang miskin, orang yang paling hina, memberi dia makan, itu artinya kamu sudah memberi kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tidak menginginkan seremonial, kau usiakan sama orang, sudah beri ke orang miskin, itu kamu tidak dapat upah. Tapi Yesus melihat ya apa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, kita kasih sama orang. Oh, jangan nanti, aku sudah beri persembahan kepada Tuhan di dalam gereja sekian-sekian, baca namanya ini itu, sudah memberi sekian. Nah, itu sudah dapat upah apa? Pujian dari orang lain. Tetapi kalau kamu memberi kepada orang miskin, orang yang hina, yang paling hina itu artinya sudah memberi langsung kepada Tuhan. Tidak melalui birokrasi, saudara. Ya. Jadi penilaiannya di situ. Bukan penilaian kau, aku sudah bangun gereja, sudah kubayar ini itu. Itu supaya namamu dikenal. Oh ya, yang memberi ini, dia membangun ini loh, dia membayar sekian, wow hebat dia, kan dapat pujian. Tapi orang miskin di sekelilingmu, di samping rumahmu, kau tidak perhatikan. Itu Yesus. Yesus mengatakan, sudah memberikan kepadaku. Jadi Yesus mengatakan, apapun yang kamu perlakukan kepada orang yang hina ini, itu sudah memperlakukannya kepadaku. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan dimanapun berada, marilah kita lakukan bagian kita. Jangan kita simpan talenta kita. Kalau kita diberikan oleh Tuhan sesuatu yang kecil, mungkin gaji kita kecil, penghasilan kita kecil, tetapi masih bisa kita berilah kepada orang yang membutuhkan dimanapun. Jangan lihat agamanya. Jangan kasih sesuatu kepada dia supaya ikut agamamu. Jangan, bukan untuk itu. Bukan seperti itu. Yesus memerintahkan untuk memberi tanpa pamrih. Bukan mengharapkan balasan. Nanti kalau sudah kuberi sama dia, nanti dia ikut kepadaku ke gereja. Bukan itu. Itu sama seperti apa itu? Mengharapkan balasan. Yesus telah memberi. Ketika ia di dalam dunia ini, dia mengajar kita untuk memberi tanpa pamrih. Dia menyembuhkan semua orang yang mengikut dia itu. Yang meminta pertolongan itu, dia tidak tanya agamamu apa.
Enggak pernah. Kau bangsa apa? Tidak. Tapi dia memberi, dia menyembuhkan mereka semua. Dia beri makan mereka semua. Ya, marilah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudara, ketika Yesus datang nanti, dia akan menempatkan kita di sebelah kanan. Yaitu domba. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ini, maka kita ada di sebelah kiri. Kita adalah kambing yang punya tanduk. Ya. Jadi, bagi anak-anak Tuhan, saudara yang kekasih dimanapun berada, anak-anak Tuhan, orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Ya. Jadi kalau saudara kaya, bagilah. Ya. Itu sudah memberi kepada Yesus. Daripada kamu berkuar-kuar, oh, aku sudah beri sekian. Dicatat. Ditulis namamu. Itu nggak ada upahnya. Nah, marilah berjuang untuk yang ada upahnya. Upahnya apa? Yesus mengatakan upahnya kita akan ditempatkan di sebelah kanan. Posisi yang baik. Nah, masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, jadi walaupun sedikit uang saudara punya, tapi bisa memberi, berilah. Ya, bukan berapa besarnya. Sama seperti tadi kepada orang yang 5 talenta, ke 2 talenta, ke 1 talenta, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan supaya kita tinggal di dalam terang, bukan di dalam kegelapan, supaya iblis tidak menguasai kita. Demikian saudara firman Tuhan. Terima kasih saudara semua yang sudah mendengarnya. Semoga Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran saudara semua. Salam.